Sosok mantan Bupati Cirebon punya harta 23 miliar, anaknya bantah terlibat kasus Vina. Kasus pembunuhan Vina menyeret nama mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Putra sulung sang mantan bupati, yakni Satria Robi Saputra diisukan terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Tak hanya dirinya, sang adik, Ramadhani Purwadi Sastra juga ikut diseret dalam pusaran kasus Vina. Keluarga mantan Bupati Cirebon sudah memberi klarifikasi dan membantah isu liar keterlibatan mereka dalam kasus Vina. Keluarga Sunjaya Purwadi Sastra menyesalkan adanya pihak yang mengaitkan sosok Satria sebagai pelaku pembunuh Vina dan Eki. Satria juga membantah bila adiknya merupakan sosok Dani yang ada dalam DPO Polda Jawa Barat beberapa waktu lalu, karena saat peristiwa terjadi 2016 silam, Ramadhani masih duduk di bangku sekolah dasar, SD. Satria Robi Saputra merupakan putra sulung dari mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra dan ibunya Wakil Bupati Cirebon, Wahyu Ciptaningsih. Kini, Satria menjabat sebagai Kepala Desa Kedung Jaya, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon periode tahun 2023 sampai tahun 2029. Satria Robi Saputra lahir pada bulan Juli tahun 1997. Pada saat peristiwa pembunuhan Vina Cirebon, Satria berumur 18 tahun. Daftar harta kekayaan mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Dilansir dari laman LHKPN Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, Sunjaya Purwadi Sastra terakhir kali menyampaikan harta kekayaannya pada tanggal 6 Januari tahun 2018. LHKPN yang disampaikannya khusus untuk menjadi calon kepala daerah. Berdasarkan LHKPN tersebut, ia memiliki total harta kekayaan sebesar 23,2 miliar. 57 aset tak bergerak jadi penyumbang terbesar harta kekayaannya. Ia juga melaporkan memiliki 9 unit alat transportasi dan mesin. Dalam LHKPN ini Sunjaya Purwadi Sastra tercatat punya kas dan setara kas sebesar 4 miliar. Berikut rincian harta kekayaan Sunjaya Purwadi Sastra. Tanah dan bangunan 15.994.759.350 rupiah. Alat transportasi dan mesin 1.775.000.000 rupiah. Harta bergerak lainnya 450 juta rupiah. Kas dan setara kas 4.022.319.196 rupiah. Harta lainnya 1.001.062.000 rupiah. Total harta kekayaan 23.243.140.546 rupiah. Dengan Mas Peggy Setiawan dan Mas Hasan Basadi atau alias Robi. Anak ex-Bupati Cirebon, Ramadhani Purwadi Sastra kembali membikin klarifikasi lagi untuk meyakinkan publik bahwa dirinya tak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada tahun 2016 silam. Setelah sempat memberikan klarifikasi bersama sang ibu di sejumlah media, Ramadhani kembali membuat pernyataan. Kali ini, ia didampingi oleh 2 orang yang juga merasa menjadi korban bulan-bulanan netizen. Dalam video yang diunggah di akun TikTok Ramadhani Sastra 15, Ramadhani terlihat duduk bersama 2 orang bernama Peggy Setiawan asal Cianjur dan Hasan Basadi. Ramadhani memberikan klarifikasi bahwa Peggy Setiawan yang disebut-sebut sebagai anak petinggi di Cirebon itu tidak benar. Begitu juga dengan tudingan Robi Basadi yang merupakan sosok Ramadhani juga salah. Menurut Ramadhani, dampak dari bulian netizen, Peggy dan Hasan serta keluarga mereka menjadi tidak nyaman dan bebas. Pasalnya, tuduhan tersebut tidaklah benar. Dengan klarifikasi ini, Ramadhani berharap agar warganet atau publik tidak merundung mereka lagi. Ramadhani diteriaki pembunuh. Anak mantan Bupati Cirebon, Ramadhani Purwadi Sastra turut terseret dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ramadhani bahkan sampai kena mental akibat dirundung publik yang geram. Ia diisukan sebagai pembunuh Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Ramadhani bahkan sempat dijauhi teman hingga dibully di media sosial. Yang paling bikin syok, Ramadhani sampai diteriaki sebagai pembunuh oleh orang di jalan. Ramadhani mengaku tidak tahu sama sekali siapa yang menyebarkan tuduhan pertama kepadanya. Awal mula dia mengetahui berita hoaks tersebut dari teman yang mengirimkan link media sosial.
TikTok maupun Instagram. Ramadhani menguak bahkan ada akun TikTok yang ngotot menyebut dirinya sebagai ketua geng motor. Tindakan bully tersebut diakui Ramadhani membuat ibunya menangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya dengan Mas Peggy Setiawan dan Mas Hasan Basadi atau alias Robi yang kalian duga-duga itu bahwa Mas Hasan ini adalah saya dan Mas Peggy ini adalah anak dari petinggi dari Cirebon gitu. Ya. Jadi itu tidak benar adanya. Jadi tolong netizen stop ngebully dan stop yang namanya bikin berita hoax. Karena ini sangat merugikan Mas Peggy. Ya, cocok logi. Iya betul. Cocok logi juga. Dan ini sangat merugikan Mas Hasan juga seperti itu. Jadi Mas Peggy, Mas Hasan dan keluarganya itu kalau keluar itu jadi tidak nyaman lagi, itu jadi tidak bebas lagi. Jadi Mas Rama dan Mas Hasan tuh dua orang yang berbeda ya? Betul. Iya, berbeda. Berbeda. Dicoba di zoom ya. Boleh. Nih satu ini Mas Rama. Enggak ya. Nah ini Mas Hasan atau Mas Robi panggilannya. Mas Peggy, ada yang mau dikatakan? Cukup ya. Oke. Wabarakatuh. Pada malam hari ini saya Bunda Ayu hadir di kediamannya Bapak Cecep di Desa Gadok, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur. Kehadiran saya beserta keluarga ini ingin membuktikan apa yang menjadi pertanyaan atau pernyataan para netizen bahwa anak saya hanya 4, tidak ada masuk Peggy di sini, ingin membuktikan, mengklarifikasi, dan kemudian apa yang sudah disampaikan di Wikipedia bahwa anak saya 5 ya, ini fitnah dan hoax ya. Saya bersama Peggy Setiawan yang disebut sama netizen sebagai pelaku pembunuhan atau otak utama pembunuhan yang di Cirebon. Saya sama sekali tidak ada sangkut pautnya. Bahkan saya bukan anak dari seorang pejabat. Ini orang tua saya, orang tua kandung saya. Ini wajahnya beda ya. Nama panggilan saya Robi, asli dari KTP Muhammad Hasan Basadi. Hanya panggilannya Robi saja. Mas Peggy juga nggak pernah ke Cirebon ya? Belum pernah, sumpah demi Allah, belum pernah ke Cirebon. Bahkan belum pernah kemana-mana selain daerah Cianjur. Mas Robi juga sama, belum pernah ke Cirebon, belum pernah kemanapun. Paling saya pernah kerja di Jakarta sama ke kampung halaman saya dari Garut. Pas 2016 umur berapa? 2016 umur 19 tahun. 19 tahun baru keluar sekolah SMK. Mas Robi nggak nyampe SMA, cuma nyampe kelas 3 SMP. Sekolah pun di Garut. 2016 saya kerja di Jakarta menjadi office boy. Beredar di media sosial foto-foto yang diduga rekaman CCTV kasus Vina Cirebon. Dalam foto-foto yang beredar terlihat rekaman CCTV berisi sekumpulan orang sedang duduk di atas motor. Terlihat juga tangkapan layar penampakan lalu lintas di sebuah ruas jalan. Terlihat di foto yang dibagikan ada beberapa pria sedang duduk di atas motor dan diduga ada seorang wanita duduk sebagai pembonceng. Dalam foto tersebut juga tampak seorang pria memegang tongkat diduga bambu berukuran panjang dengan tangan kanannya. Belum jelas foto tersebut apakah benar rekaman CCTV kasus Vina Cirebon atau bukan, namun tertulis di keterangan unggahan sebagai bukti rekaman CCTV di TKP kasus Vina dan Eki. Namun tampak ada lebih dari 10 orang yang tertangkap dalam foto tersebut. Unggahan tersebut lantas ramai dikomentari warganet dan mengaitkan rekaman CCTV itu dengan kesaksian Mel-Mel. Sebab ada kesamaan antara viral diduga rekaman CCTV kasus Vina Cirebon dengan cerita Mel-Mel. Untuk diketahui, Mel-Mel sempat mengurai cerita soal dugaan jumlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Dijelaskan oleh Mel-Mel dalam wawancara di salah satu TV swasta, Mel-Mel mengaku melihat dengan mata kepalanya sendiri pembunuhan Vina dan Eki. Mel-Mel pun mengaku ada sekitar 10 orang lebih melakukan penganiayaan ke Vina dan Eki. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.